إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وارجعنا إلى الحق من طريق المستقيم وآمنا وعافنا وهب لنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على نقدر بالقدر وأكثر وأبد الآبدين ودهر الداهرين صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسنت نفسي أنفسكم على بيتنا وعلى بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ونفعت عني وعنكم السؤال بقلبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Lakit artinya mendapat kanak-kanak yang dibuang, ditemukan bayi anak-anak dinamakan dalam fikih lakit dan tidak diketahui siapa walinya, adakah abahnya, adakah mengurusinya, tentu tidak ada karena dibuang, sama sekali tidak diketahui siapa walinya. Jika mendapat kanak-kanak yang demikian di tengah jalan atau di pintu masjid, terpisah kawan orang tuanya, jadi di masjid ditemukan, wajar aja lah. Lamun dihiga wisi ditemukan, dimakan itu kan? Atau di tempat sampah ditemukan lakit kanak-kanak yang dibuang. Berarti kalau kata-kata dibuang seakan-akan si kanak tadi dari kelahiran yang tidak resmi. Kalau jadi pintu masjid berarti kanak-kanak itu pisah dengan walinya. Atau misalnya acara haulan di sekumpul, diumumkan ada anak laki-laki umur sekian terpisah dengan orang tuanya. Hal ini kata-katanya kanak-kanak yang dibuang, sama sekali tidak diketahui walinya, dinamakan lakit. Diwajibkan atas kifayah, maka hukumnya dalam Islam perlu kifayah di dalam kampung itu mengambil dan memeliharanya. Kasihan apa? Dibuang terlantar, maka kewajiban pada penduduk kampung itu untuk mengambil dan memeliharanya. Dipelihara oleh orang yang kepercayaan dan belanjanya itu ongkos kanak-kanak yang dibuang tadi diusahakan oleh ketua kampung, kepala desa, pembakar, setapnya sekalian RT mengumpulkan dana untuk ongkos belanja anak yang dibuang dan sama sekali tidak diketahui wali. Maka berkewajiban, wajib fardu kifayah memelihara dan ongkos belanjanya ditanggung oleh ketua kampung. Artinya mengumpulkan dana di kampungnya itu, atau uang dari Baitul Mal kas negara, sekiranya berdiri Baitul Mal, uang kas negara, di situ mengambil
untuk ongkos belanja. Jika ada atau atas yang kaya dari orang Islam, tentu ada di masyarakat kampung tadi orang yang berkelebihan, orang yang mampu, orang yang kaya, ia mengeluarkan dana sebagian untuk perongkosan dan belanja anak yang dibuang itu. Andai kata anak itu dari pasangan orang yang tidak resmi, ia tidak bertanggung jawab, rela membinasakan dan membuangnya, itu si anak bayi itu tidak berdosa di atas anak, yang berdosa si orang yang melakukannya itu. Cuma karena dia tidak bertanggung jawab, lalu ia rela membuang. Akan tetapi Allah tidak membiarkan hambanya lahir terumbang-ambing, berkewajiban bagi kifayah orang di kampung itu merawat, memelihara dan mengongkosi. Wadiah artinya minta simpankan harta. Jika seseorang memiliki setair emas, setair ya setair ya kayaknya duit bahari apa ada? Duit bahari kan ada logam, ada satali, ada seringgit, ada sesuku. Itu nilai-nilai duit itu nah. Duit logam kan mau duit ini logam apa ada ribuan lah. 500 ada lah. Ratusan ada, nah iya itu kan. Kan bahari seringgit, satali, mustahil, satali, sakati. Ada jatuhlah timbangan barangnya itu nah. Ikas kata orang mempunyai emas, tetapi dia tidak mempunyai penyimpanan yang kuat, dalam arti tidak punya peti besi. Jadi kada aman memiliki emas tadi. Maka datang ia kepada salah seorang jirannya yang mempunyai demikian. Nah, tetangga ada mempunyai peti besi, tempat simpanan yang kuat. Lagi dipercayainya menyimpankannya. Jiran tetangganya itu dipercaya, orangnya jujur, amanah, gak percaya. Disunatkan orang yang dipercaya itu menerimanya. Jadi tolong ya kan, orang minta supaya hartanya diamanahkan, tolongilah, terimalah wadiahnya itu. Kita hamba juga menitipkan wadiah kepada Allah, membaca ayatul kursi, anak guring, sambung amanul rasul, sambung syahidallah, apa syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman qisti la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ashhadu bima syahidallahu bihi wa astaghfirullaha hadhihi syahadah wa hiya indallahi wadi'ah. Ashhadu, aku bersaksi, bima syahidallahu bihi, apa yang Allah saksikan, yaitu dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi wa astaghfirullaha, dan aku menitipkan, aku menitipkan kepada Allah dari hamba, yaitu syahadat dua kalimah yang dibaca tadi. Ashhadu bima syahidallahu bihi wa astaghfirullaha hadhihi syahadah. Aku menitipkan, aku minta simpankan kepada Allah akan ini syahadah. Wa hiya indallahi wadi'atun, maka itu syahadat hamba kepada Allah menjadi titipan hamba. Bila hamba kena mati, Allah kembalikan titipan itu ke syahadat.
Bila hamba masuk lorong kubur, Allah kembalikan titipan itu, maka dapat menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Sampai bangkit kubur, bangun daripada mahsyar, masuk ke dalam surga, tetap dengan syahadat 2 kalimat. Itulah apa namanya? Zikir atau bacaan atau adab hendak guring. Ini guring mamicik aja gawian teguring. Adir-adir apa lebih cik? SMS. Kasih kandangan. Orang bersahadat. Perlu itu kan ya? Adab marahnya atau zikir atau bacaan guring. Tulungi orang minta, simpankan barang berharga, dan kita berkewajiban jujur dan dipercaya. Disunatkan orang yang dipercaya itu menerimanya. Terkadang ada pula wajib. Bukan sekadar hukum sunnat, bahkan jadi hukum wajib jika dihajatkan benar. Orang hendak berangkat haji kah, simpanan barang-barang ada di tempatnya, lalu menitipkan kepada orang yang wajar menerima titipan. Yang demikian setengah daripada tolong menolong, seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wallahu bi 'auni al-'abdi ma dama 'abdu bi 'auni akhihi. Allah tetap menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Berarti dalam Islam itu diajarkan dan dianjurkan serta diharapkan benar-benar saling tolong menolong. Selama hamba bertolong-tolongan sesama hamba, sesama saudara, maka Allah senantiasa menolong akan hamba itu. Rukunnya wadiah. Rukunnya itu 4 perkara. Pertama, yang minta simpankan. Kedua, yang menyimpankan. Disyaratkan keduanya itu mukallaf, orangnya sudah balik berakal. Ketiga, bendanya ada, bendanya dimaklum diketahui. Berapa? Sepanjang cincin dari batu borneo. Warnanya warna menawan, ada merah bagus, ada hijau. Nah, mesti kita bersedia yang kejujuran kepercayaan menerima wadiahnya, bendanya tadi. Keempat, nafas akad dari keduanya. Tolong simpankan barangku ini. Jadi ia menyerahkan dan kita menerima dan memeliharakan sebagaimana aturan memelihara dan menyimpankan barang orang berharga itu, sebagaimana kita menyimpan barang kita sendiri. Kada setayuh-tayuhnya aja ada, pasti penuh perhatian. Wadiah itu adalah atas amanah kepercayaan, tidak mengganti jika barang itu binasa. Ia bersedia menitipkan wadiah tadi, ia menerima titipan orang itu, apa hukum sunat, apa menjadi wajib tadi. Sekiranya terjadi binasa, maka itu yang menerima wadiah titipan barang orang itu tidak mendoman, tidak mengganti, melainkan dengan taksirnya, artinya dilengahkannya.
orang menitipkan wadiah sebuah kendaraan, kan siang hari di halaman diletakkan, dikunci sampai kunci bahu, aman. Sekiranya malam hari menyimpangkan di halaman tapi suasana tidak aman, nah itu jangan sampai taksir, tak mesti apa pasang kereta atau cuma supaya dinaikkan dalam rumah. Jangan di halaman, jangan dalam rumah. Sekiranya halamannya pakai pagar, berkunci rapi, rapat, nah itu kan sudah apa? Tidak hukum taksir. Itu bukan dilengahkan. Kalau binasa, kada mengganti. Bila taksir dalam arti dilengahkannya, maka seperti menyimpannya tidak di tempat yang layak dengan dia. Binasa, hilang, mendokman. Makanya orang yang menerima wadiah titipan tadi orangnya jujur dan orangnya amanah, dipercaya. Apabila yang punya benda itu mengambil, hendaklah diserahkannya. Jika tidak, pemilik barang untuk minta dikembalikan, lalu dia tidak menyerahkan orang yang menerima titipan barang, kalau ia binasa, seminggu kemudian setelah ia untuk mengambil kembali, ia tidak menyerahkannya, sekiranya binasa atau hilang, wajib menggantinya. Nah itu di dalam domennya. Jadi segeralah kembalikan barang wadiah titipan tadi, bila mana hak pemiliknya mengambil, minta dikembalikan, segera dikembalikan. Kalau ditahan, sekiranya terjadi binasa bahkan hilang, nah, maka kita yang bertanggung jawab, berkewajiban mengganti. Qarad artinya berhutang. Qarad dan qirat lah. Qardun artinya berhutang. Pergi seseorang ke rumah jirannya. Ini jiran tetangga. Katanya berilah saya 2 belek padi. Minta dulungi 2 belek padi. Sesudah 2 bulan nanti saya kembalikan gantinya yang seumpamanya kepada kamu. Karena 2 bulan kemudian aku bayari. 2 belek padi yang kamu berikan kepada saya itu. Ini dinamakan berhutang. Minta bagi benda apa kita perlu, kemudian waktu kita kembalikan gantinya, asal 2 belek kembali 2 belek. Masalah namanya kepada sama, tapi sama-sama jenis padi. Walaupun ada nilai bagian yang rendah, ada pula bagian nilai yang tinggi. Akan tetapi sama ukuran 1 belek sama 1 belek, 2 belek sama 2 belek. Ini dinamakan berhutang, hukumnya itu harus. Adapun yang menghutangi itu sunnah. Seseorang yang berhajat, kepentingan keperluan berhutang harus diperbolehkan. Akan tetapi orang yang menghutangi hukumnya sunnah, karena mengabulkan hajat. Terkadang ada pun lah wajib jika dihajatkan benar. Melihat sikonnya lah, yang datang berhutang itu memang menghajatkan benar-benar, maka kita yang berkemampuan, berkecukupan berada wajib menghutangi. Kada jangan kembali ya.
Ya hutang 10.000, kalau kita balik 2.000, ganda pahala menghutangi daripada memberikan apa? Soalnya menghutangi memenuhi keperluan hajatnya itu, memberi kada menopol di keperluannya itu. Ganda pahala menghutangi daripada memberi. Bahkan Nabi diizinkan oleh Allah berkunjung masuk dalam surga, melihat di pintu surga tertulis bahwa nilai pahala dari Allah kepada hamba yang mengutangnya karena hambanya adalah 8 kali dibanding kepada pahala memberi. Sekiranya memberi dari 2.000 cuma 1 pahala, mengutangi 10.000 itu 8 kali pahalanya. Soalnya orang kan lapang gembira, terpenuhi hajat keperluannya. Hutang ada ngutangi, rasa lapang gembira, rasa terima kasih. Iya kayak nata, mbak sudah apa? Mampu membayar. Nah, aku mengembalikan hutang sekian 10.000 semalam. Ini aku nata terima kasih memberikan 5.000. Nah, halal nata. Tanda terima kasih. Memang Islam menganjurkan kita lam yaskurillah malam yaskurin nasa. Kada diakui hamba itu bersyukur kepada Allah selama hamba tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Malam yaskurin nasa lam yaskurillah. Siapa tidak pandai berterima kasih, membalas budi jasa baik orang itu tidak dibenarkan bersyukur kepada Allah. Yang akhirnya kalau nampak batinnya kan An-Nas itu apa? Balik bilang khusus Rasulullah Muhammadun Basharun wa laysa kal bashari. Siapa kada berterima kasih kepada Rasulullah, tidak mengambil pelajaran sunnah Rasulullah, tidak menjalani, tidak mengamalkan salawat salam Rasulullah, orang itu kada dibenarkan syukur kepada Allah. Jadi wajar kita perlu hutang 10.000, orang mau mengutangi, terima kasih, mampu membayar, nah bayar 10.000 hutang, selesai, nah ulun terima kasih kembali biar 5.000. Itu Islam menganjurkan. Nah menjadi haram karena apa jadi hukum riba. Aku kada mau utangikan 10.000, kada seboleh kalau ada 10.000 bisa aku utangi, saya membayar 12.000. Orang tak boleh karena hutang, mau bayarnya apa? Menerima apa? Utang 10.000 bayar ke 12.000. Nah, ada kaitannya juga, ada pendernya waktu utang piutang itu nang riba. Duit nang anak cucu. Jadinya riba. Nah, digambarkan waktu Nabi SAW melihat orang berenang di lautan banyu darah. Tentu apa? Terbusak-busak minum-minum. Dilontarin batu, masuk lontongnya dimakannya. Ini membalas budi baik orang. Tidak ada kaitan apa-apa, tidak ada persyaratan apa-apa, hanya tulus ikhlas menolongi di dalam mengutangi. Namun diutangi karena hati iman, lalu apa? Membalas budi baik orang. 10.000 hutang, 10.000 bayarnya. Terima kasih memberi orang hadiah, memberi apa? Balabi. Memberi itu ada bunga, ada sudah anjurkan dari Islam dan apa? Diridho oleh Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa-siapa meluluskan, arti meluluskan tak melapangkan satu kesusahan seorang Islam, niscaya Allah akan meluluskan, artinya
melapangkan satu kesusahan dari berbagai-bagai kesusahan di hari kiamat. Sekali aja orang datang berhutang, kita dengan penuh rasa senang kasih sayang, suka membantu menolong dalam hutang piutang, kita hutangi berapa banyak kesusahan kita karena menghadapi hari masalah hari kiamat. Allah beri kita kelapangan. Jadi perlu apa? Melapangkan kesusahan penderitaan orang Islam, bukan membawa orang ke lapangan, enggak ada. Membawa orang ke lapangan enggak. Apa itu mereka? CBS. Kalau orang ke CBS berapa malam hari? Ini melapangkan kesusahan orang Islam. Rukunnya itu 4 perkara. Nah, rukun qardun itu mau hutang orang. Pertama yang mau hutangi, kedua yang berhutang, disyaratkan keduanya itu mukallaf, orang balik berakal, dan ahli tabarru', ahli berbuat baik. Dan dia orang yang mampu dan ahli menggunakan harta di dalam hutang piutang, nang mau hutangi dan nang dihutangi, ahli tabarru, ahli berbuat baik, dan ahli dalam tasarruf, menggunakan harta itu di dalam kebaikan. Punya orang majnun, sobi anak kecil, ini kan ada pandai tabarru, ada mampu menggunakan harta di jalan yang sebenarnya. Ketiga, piutang. Piutang itu apa? Ya Pak, harta rendahnya yang diserahkan, yang mau hutangi dan yang mau hutang. Keempat, lapas akad dari keduanya. Dan tidak harus bagi yang mau hutangi minta berlebih dari piutang. Nah, asal mau hutangi orang hutang 10.000, kalau kita hutang 10.000, nah ikamkannya bayar 11 lah, kembali 12 lah, kurang tak lebih hutang perlu, lalu mawainya menerima penjar sinang hutangnya tadi, ujarnya apa? Minta berlebih dari piutang daripada harta yang hutang. Nah itu tidak harus, jadinya apa? Haram, hukumnya apa? Riba. Bakait mau hutangi mau, tapi minta berlebih dari piutang. Seperti berhutang 100 rupiah dalam tempo sebulan dengan syarat dibayar dengan 120 rupiah. Orang hutang 100 bayar 100, ini bayarnya 120 rupiah. Jika demikian jatuh pada apa? Jika demikian jatuh kepada riba. Jika demikian, itu kan syaratnya. Jawabnya mana? Jatuh pada riba. Nah, yaitu haram hukumnya. Kaitannya adalah yang tadi apa? Tulus ikhlas saja. Cuma yang berhutang ini rasa terima kasihnya itu ada. Lalu apa? Bayar hutang 10, bayar 10, lalu memberi balain. Nah, mengulang bahari lagi tiapnya berhutang orang nih. Lalu mengutangnya orang ulama, maka ulama imam mustahid. Kenapa? Si imam tadi berjalan hari panas kah, hari hujan kah, banaung di palatar orang membutang tadi, peringatan astagfirullahaladzim. Maka aku mau utangi kalau orang rumahnya ini. Nah, berarti aku mengambil manfaat untuk berteduh bernaung di terasnya.
keluar dari teras itu, ia dapat menempuh hujan yang lebat, ada hak pun menau. Keingatan, aku mau tanginya, kenapa aku ambil manfaat, batal duduk di terasnya. Itu ikhtiar indah benar. Kenapa? Soalnya kullu qabdin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap hutang piutang yang mengambil manfaat hukumnya riba. Kullu qabdin jarra manfaatan bahwa riba. Dan harus, nah ini boleh dianjurkan yang berhutang itu memberi kepada yang mengutangi yang keikhlasannya sendiri, nah, tanpa kait, tanpa syaratnya merasa berterima kasih orang mau mengutangi terus ikhlas, lalu nya bayar 10 bayar 10 membagi belain. Nah hukumnya boleh. Apalagi membalas budi baik itu dituntut dalam agama, dan harus bagi yang hutang itu mengambil sebelum sampai temponya, jika ia bertempo. Sebulan kemudian bayar, sekali hanya dapat 20 hari sudah bayar. Nah maka ikan nanti berjanji sebulan dibayar, ini baru jalan 20 hari sudah bayar. Orang mampu membayar dan dia segera melunasi hutang, terima aja, jangan ditolak. Hilang aja apa tempo tadi. Itu orang memprihatin masalah terhutang. Soalnya apa? Ujar kisah guru apa sih misalkan orang hidup hutang kadang nyaman-nyaman guring. Kalau sih mereka anak abah vendor, itu ada masuk kata nyaman guling apa? Orang hidup hutang ada nyaman matinya. Guling itu mati. Hutang itu apa? Tetap hutang kada bayar sampai terbawa mati. Nah, gara-gara apa? Gara-gara ada kopi janganlah dicicili sebuah cicili. Kenapa ada kopi nih? Ada maka dapur ada bisi kopi. Tentu kepala rumah tangga tahu mengerti paham apa di dapur ada kopi, apa adanya, artinya kaili sama dengan elang, sehingga ada minum teh candu kopi, jadi botang ya sebuah sesudu kopi. Nah sekali ini jaga botang lah, dulu jangan botang lagi lah, tegas kepala rumah tangga, bahaya itu aja. Yang bahaya kan ini siapa injak butang-butangan itu, butang paten sesuatu kopi. Dijagakan anak dini. Kirat, nah tadi kalau kirat, fardun hanya kirat. Pergi seseorang ke rumah orang kaya, katanya serahkan kepadaku uangmu 10.000 rupiah. Ini orang nih kada dari si modal hendak apa bergerak usaha, iya apa mampu dalam bidang usaha tadi modal kada diisi, lalu mendatangi ke rumah orang suki dan akan saya perdagangkan, untungnya akan kita bagi sama. Nah minta modal lah, imma tenaga nang di bidang usaha minta modali, atau apa orang yang punya modal apa manawari jika hendak memperpasaran ini ramai orang berpasaran. Nah aku modali kamu nah 10 juta bilanya apa bojong, nah sama-sama bagi 2 kalah atau bagi 3 kan tergantung teman kesepakatan kedua pihak. Inilah berkirat namanya. Hukumnya itu sunat, setengah daripada tulung menolong. Nah bata tulung juga. Anak tangan kita dulu. Jadi hendaklah ternak sapi.
Jangan akan jurungi modalnya. Soalnya di daerah itu banyak sapi, sepanjang jalan itu banyak sapi itu. Aturan sama kalau sapi. Dan pulang lokasinya itu luas jelas. Yang karena bulan Maret apa kita motong, bulan Maulid motong pula. Itu kan bulan puasa motong lagi, sudah jadi tenang aja. Bersedia lah. Kirat pengarangnya, ulun julungi modal berapa, yang diperlukan, lalunya apa? Ternak sapi. Jadi lah. Jadi apa? Bila karena apa? Orang perlu musim apa? Musim udah korban, nah menjual bagi ujungannya. Tanya tetap. Ada pengalamannya? Aku saksi. Rukunnya itu 6 perkara. Pertama yang punya modal, anggaplah bosnya. Kedua yang mengerjakan, nah buruhnya. Ketiga harta modal, nah berapa ada jumlah modal. Keempat pekerjaannya, apa keahliannya. Kelima keuntungannya, bagi berapa tadi? Harus bagi 2. Bagi 2, bagi 3. Modal apa dia untungnya, laba. Keenam lafaz akad dari keduanya. Nah jadi napa? Sembilan ikam aku modali. Napa? Dagang apa ikam? Bagi usaha napa? Aku kan udah menuduh napa keahlian ikam. Nah itulah. Enggak sih itulah. Kami sama dengan masyarakat. Tamat di kedua. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna wa'allamna wa'allimna. Allahumma atina wa'allimna. Allahumma sirri wa ma'allimina anna wa badana. Allahumma salli wa'alana wa syukurana Muhammadan Rasulullah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.